Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir, salam Kamir. Saudara-saudari, kita sering mendengar ada situs yang namanya Lambe Turah. Ini juga Lambe Turah. Orang sering cerita yang tidak benar diceritakan kemana-mana. Dan Lambe Turah ini terkesan negatif karena dia bercerita dengan nada memfitnah, bercerita dengan nada tidak jujur, dan kemudian mulutnya seperti disebut lambenya turah karena sisa. Bisa kita ukur turahnya berapa, sisanya berapa. 10 meter, 10 senti, lebar sekali. Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua menceritakan hal-hal yang ditambah-tambah atau dikurangi itu sesuatu yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif, tergantung tujuannya. Kalau saya memberi semangat kepada orang yang putus asa dengan menambah-nambah cerita, penyemangat, maka itu positif. Walaupun kadang ada unsur lambe turahnya. Orang-orang yang menjadi motivator itu sebetulnya juga seperti lambe turah, tetapi positif. Memberi motivasi, memberi teamwork atau contoh-contoh membangun suatu komunitas, membangun tim kerja, dan akhirnya bisa membuat orang-orang menjadi sinergis dalam mencapai tujuan visi misi tertentu. Tapi juga ada yang negatif. Kalau itu akhirnya ngembosi, kalau itu akhirnya berantem, membuat orang itu menjadi saling membenci, saling memusuhi, membuat image menjadi negatif. Lambe turah. Tetapi yang positif ada. Saya mau bicara tentang hal yang positif. Injil hari ini bicara tentang Yesus dalam malam perjamuan terakhir. Jadi ini Yesus sebelum menyongsong sengsara, masih dalam suasana perjamuan walaupun disebut perjamuan terakhir. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bersabda pada murid-muridnya, "Sekarang aku menyampaikan segala sesuatu kepadamu terus terang, tidak dengan perumpamaan." Lalu para murid, "Sekarang kami percaya bahwa Engkau sungguh dari Allah, karena kami tidak harus bertanya kepadamu lagi tentang ajaran-ajaranmu. Engkau mengajar dengan terus terang." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Sekarang percayakah engkau kepada aku?" "Ya, percaya." Nah, engkau memang akan berduka cita. Engkau memang akan bersedih. Dan aku sudah bersama-sama dengan Bapa. Aku akan meninggalkan kamu. Tetapi percayalah, kalau engkau mengatakan sedang bersedih, sebentar lagi engkau akan tercerai-berai. Engkau akan menghadapi kesedihan. Tetapi ingatlah, aku telah memenangkan semua itu. Aku telah menang atas dunia. Nah, ayat terakhir ini kita bisa bertanya-tanya. Waktu itu Yesus masih dalam perjamuan malam terakhir. Waktu itu para murid pun belum tahu kalau habis itu Yesus ditangkap dan disalibkan, kemudian dimakamkan. Tetapi Yesus sudah mengatakan, "Aku sudah memenangkan dunia." Padahal penyaliban belum. Bahkan di Injil tertentu nanti kita akan mendengar Yesus sempat ragu-ragu untuk menyongsong salibnya. Mengatakan bahwa pembuluh darahnya pecah sehingga berkeringat seperti darah, mengeluarkan darah. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, "Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku," disingkirkan.
tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau Tuhan Bapa itu menyingkirkan cawan ini, saya akan senang. Artinya, Yesus pun ragu-ragu dengan penyaliban itu. Tetapi pada saat malam perjamuan terakhir, kenapa dia mengatakan, aku sudah menang atas dunia? Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita tahu bahwa Injil yang tertulis itu ditulis pertama kali oleh Markus sejak sekitar tahun 25 atau 30. Artinya itu sudah beberapa tahun setelah Yesus wafat dan kemudian bangkit. Cerita-cerita itu tadinya dari lesan. Cerita lesan di antara murid-murid yang masih mengenang ketika hidup bersama Yesus. Tentu cerita-cerita itu bercampur. Suasananya sudah suasana Yesus yang bangkit. Suasananya sudah suasana kegembiraan, bukan salib dan perjamuan terakhir lagi. Walaupun ditulis dalam malam perjamuan terakhir, tetapi pada saat ditulis, suasananya sudah jauh dari Yesus yang bangkit. Kisah para rasul, yaitu geliat para rasul oleh dorongan Roh Kudus, sudah berjalan. Banyak orang sudah percaya, dan ketika ada kebutuhan untuk ditulis, pada waktu itu baru ditulis. Maka suasana malam perjamuan terakhir dalam cerita Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, sudah dalam suasana kemenangan. Maka dikatakan, jangan khawatir, aku sudah menang atas dunia. Tentu saja itu semangat kebangkitan. Suasananya sudah suasana banyak pengikut Kristus atau menjadi Kristen pada awal-awal itu. Saudara-saudari yang terkasih, memberi semangat. Yesus lewat tulisan Yohanes memberi semangat kepada murid-muridnya. Engkau dalam pewartaan pasti akan mengalami gangguan, mengalami perbedaan pendapat, mengalami perpecahan, mengalami hambatan-hambatan, mengalami kesedihan penderitaan. Bahkan ada orang yang akan menangkap kamu, mengatasnamakan Tuhan dan menganiaya kamu. Mereka tidak mengenal aku, maka mereka pun tidak mengenal kamu. Dan ingatlah, aku sudah mengalahkan dunia. Tentu Yohanes ingin memberi semangat pada murid-muridnya, pembaca Injilnya, bahwa dia memberi semangat untuk jangan putus asa, jangan takut. Ingat, sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah mengalami penderitaan lebih dulu dari kamu dan sudah menang, maka kamu akan setia selalu mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan pengharapan dalam hidup, mewartakan segala jatuh bangun hidupmu bersama Kristus, supaya akhirnya kita selalu tegak berdiri di hadapan Tuhan untuk menghadapi segala kesulitan dengan kegembiraan karena kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang sudah mengalami jatuh terpuruk dan dia bisa menerima semua itu, memahami atau memaklumi, berdamai dengan keterpurukannya, pelan-pelan bangkit. Mungkin keberhasilan secara usaha ekonomi tidak sesukses dulu ketika dia tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika bangkit lagi, pelan-pelan tidak pernah putus asa, tahan banting, pelan-pelan selalu memberi waktu untuk Tuhan, maka berkah Tuhan di dalam kelimpahan keluarga pelan-pelan pun akan dirasakan. Mungkin butuh perjuangan, tetapi aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan, supaya orang-orang yang mungkin terancam kalah oleh dunia, oleh persaingan, oleh putus asa, menjadi semangat kembali. Ada seorang yang punya usaha, bahkan sudah melimpah segala harta miliknya. Kemudian mungkin pada waktu itu dia sharing
melupakan Tuhan, kadang tidak peduli berdoa, dengan cara apapun tidak pernah berdoa. Semua pikiran hanya dipikirkan untuk perkembangan usahanya. Ambil, oh sudah berhasil banyak, kemudian diagunkan ke bank, ambil modal, diusaha lagi, terus berkembang. Tetapi kemudian suatu saat ternyata ada masalah juga. Hancurlah bisnisnya. Entah ada yang ketipu, dan orang itu selain ketipu, ternyata juga bisnisnya mulai merosot. Ada kesalahan analisa atau studi kelayakan sehingga tidak sesuai dengan harapan. Dan mulailah turun bisnisnya. Ketika hancur, kemudian harus menyicil bank yang jumlahnya tidak banyak. Yang jumlahnya tidak sedikit. Lalu dia mulai pusing. Dia kemudian merasakan kekuatan Tuhan ketika disapa oleh Tuhan dengan kegagalan usaha dan ekonomi itu. Dia mulai menyadari, aku telah mengalahkan dunia. Maka dunia ini bukan satu-satunya penilaian kita akan keberhasilan hidup, tetapi kesalehan di hadapan Allah, syukur di hadapan Allah, hidup damai di hadapan Allah menjadi kriteria yang lain lagi. Dan di situ ayat yang terakhir tadi sungguh bermakna. Walaupun waktu itu Yesus mengucapkannya sebelum masuk sengsara, tetapi sabda itu diucapkan atau dituliskan kembali setelah dia bangkit dari kematian salib. Maka dikatakan, ingat, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kalaupun kita tidak berhasil secara duniawi, kalaupun kita mungkin sedang dalam percobaan usaha kita, kalaupun kita mungkin saat ini sedang berada di roda bawah, kita harus memegang sabda Tuhan itu sambil tidak henti-hentinya mengarahkan usaha, rencana, visi misi kita untuk usaha kita ke depan. Untuk melibatkan Tuhan dalam setiap pergaulan, melibatkan masukan-masukan orang lain yang bijaksana pada kita. Pelan-pelan berkat itu mengucur bagi kita, dan kita akan merasakan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, lambe turah dalam arti positif adalah memberikan motivasi bagi kita semua. Aku telah mengalahkan dunia. Mungkin hanya sabda dari lambe turah, tetapi kenyataannya semua sudah dikalahkan di dalam kebangkitan salib. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.